Ya Tuhanku, bisikanlah ilham ke dalam hatiku untuk senantiasa mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau karuniakan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau ridai, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh. Nah, jadi adab yang kedua dalam mempelajari ilmu agama, selalu kita menyandarkan kepada Allah. Kalau ilmu yang kita pelajari lewat guru, itu namanya ilmu nang tertulis, ilmu nang tersurat, ilmu nang tersirat. Tapi yang dicari bujur-bujur itu Allah memberikan ilham, kepahaman di dalam hati kita. Nah, ini dalam bahasa orang Bakumpai itu ngarannya mendapat ilham Tuhan. Nah, ilham itu getaran langsung yang diberikan oleh Allah ke dalam hati hambanya yang dipilihnya, khususnya hati hamba yang selalu bersih. Kalau Nabi mendapat wahyu perantaraannya malaikat Jibril. Tapi kalau kita memiliki hati yang bersih, kalau kita memang menyandarkan kehidupan kita semata-mata karena Allah, Allah ada memberikan suatu ilham. Itu gerak di dalam hati hamba, kadada huruf, kadada suara. Ini nang bujur-bujur kita cari kuncinya. Satu tadi ikhlas, dua hati kita harus bersih. Ini macam ini. Bila orang itu diberi oleh Tuhan ilham, bisa dalam memilih gawian atau menentukan sesuatu yang mantap, diberi oleh Allah dalam batinnya, ikan gawi dan ini, ikan pilih dan ini. Dan itu namanya orang yang diberi ilham Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, jadi salah satu adab yang kedua, letakkan doa di dalam kehidupan kita, sandarkan kepada Allah, minta bimbingan lawan Tuhan. Kalau Tuhan kadang memberi kita bimbingan, sulit kita mempelajari ilmu tauhid, apalagi ilmu ma'rifatullah tentang pengenalan lawan Allah. Jadi satu-satunya adalah bimbingan langsung daripada Allah. Jadi orang yang diberi ilham oleh Tuhan itu ada 7 ciri. Ciri yang pertama, ia mudah tergerak hatinya untuk melakukan ibadah lawan Tuhan. Nah, jadi bila kita dimudahkan oleh Allah hati kita untuk menuju tempat ibadah, berarti salah satu tanda kita diberi ilham oleh Allah. Nah, makanya kita baru saja mengerjakan puasa Ramadan, puasa yang diterima oleh Allah, puasa yang mabrur itu punya ciri. Satu, cirinya dilanjutkan dengan melanjutkan puasa 6 hari di bulan Syawal. 2, ciri puasa yang mabrur itu perpindahan dari tarawih kepada tahajud. Itu semua sembahyang malam. 3, mentadaburkan Al-Quran. Walaupun sedikit, amal itu tidak dikehendaki oleh Allah yang banyak, tapi walaupun sedikit tapi terus menerus kita melakukannya atau kontinu. Jangan umpama hari ini 10.000 membaca salawat, esok 10. Nah, ini artinya permainannya kada imbang. Artinya biar kita membaca salawat 10 kali sehari tapi rutin, itu lebih disukai oleh Allah daripada sekali banyak sekali kada menggawi. Itu tidak disukai oleh Allah. Tanda-tanda orang yang diberi ilham oleh Allah yang kedua, bergetar hatinya apabila nama Allah disebut. Nah, di dalam surah Al-Anfal disebutkan, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka bertambah imannya, dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal. Al-Anfal ayat 2.
Nah, jadi cara-cara ciri-ciri orang yang diberikan oleh ilham oleh Allah apabila dibaca oleh kita Al-Quran, maka ia menjadi sadar, meresapi, menghayati dalam kehidupan. Nah, ketiga, orang yang diberi oleh Allah ilham di dalam hatinya, inya istiqamah di dalam ibadah. Istiqamah itu artinya terus-menerus kada bapa pagatan. Itu bila kita kawal menggari istiqamah atau sijil, istiqamah umpama bersedekah, istiqamah berzikir, istiqamah membaca Al-Quran, berarti tanda-tanda kita itu diberi hidayah oleh Allah. Nya kada ada orang lain yang tahu tandanya, kita seorangan. Nah, keempat, tanda-tanda orang yang diberikan hidayah atau ilham oleh Allah selalu berusaha menghafalkan Al-Quran dan apa yang dikandung oleh Al-Quran. Yang kelima, dia membiasakan sedekah di dalam hidupnya walaupun sedikit. Nah, ini tanda-tanda orang yang diberikan hidayah oleh Allah. Yang keenam, tanda-tanda orang yang diberi ilham atau hidayah oleh Allah dapat menjauhi maksiat di dalam hidup. Jadi maksiat di macam-macam kelompoknya. Ada maksiat zahir dan ada maksiat batin. Maksiat batin itu salah satunya syirik, khianat, iri, dengki, hasud, itu maksiat batin. Kalau maksiat zahir, maksiat kita menggawi lawan kelakuan kita, termasuk mengerjakan zina, berdusta, mendengar sesuatu yang tidak baik, itu maksiat zahir. Nah, orang yang diberikan ilham oleh Allah itu dapat semampu-mampunya menjauhi maksiat itu di dalam hidup. Tapi kita tidak mungkin sempurna. Ini maaf, ada penyakit. Ini penyakit di dalam masjid. Habis masjid kumpul bapander 45 ikut. Nanti panjang itu 7 raja asalnya. Tapi ada saiko mulai menyebab bahja. Habib nama khutbah tadi itu bagus kan khutbah sini tagal kapal panjangan. Nah, mulai aja. Jadi mohon maaf, ulun nanti setelah habis dari masjid itu kada hendak nak pandir karena masjidnya profesor doktor nak berada di dalam masjid ini, bukan alang-alang. Yang menyusup mudah banget untuk menghancurkan amal ibadat kita. Nah, ketujuh, ciri-ciri orang yang diberi ilham oleh Allah, inya selalu memperbaharui taubatnya kepada Allah. Nah, jadi taubat dan istighfar itu selalu diperbaharui setiap saat. Nah, bila ketujuh kelompok itu kawal kita menggali, berarti kita termasuk orang yang diberikan ilham atau petunjuk oleh Allah di dalam hal kebaikan. Jadi kalau ulama tasawuf mengajarkan bentuk hidayah itu ada 2 macam. Pertama yang disebut hidayah bayan wal irsyad. Hidayah ini semata-mata diberikan kepada Nabi dan Rasul khusus. Dan yang kedua diberikan hidayah taufik kepada semua umat manusia. Hidayah taufik itu artinya kemampuan untuk memahami Al-Quran dan hadis. Tanpa ada doa, tanpa ada ikhtiar, tidak mungkin kita mampu memahami isi Al-Quran dan hadis dengan benar. Nah, oleh karena itu salah satu jalan untuk memahami hidayah Allah adalah duduk di majelis ilmu pengetahuan semacam ini agar kita diberi kemampuan untuk memahami Al-Quran. Karena kalau kada belajar, apalagi waya ini baru belajar dengan profesor YouTube, profesor Google, itu ilmunya kada basanat. Jadi ilmu yang benar itu basanat. Si A menerima dari gurunya si B, si B menerima dari gurunya si Q, sampai kepada nama nulis kitab, atau bila mempelajari hadis sampai kepada Rasulullah. Nah, dari guru ke guru, insya Allah ilmu yang kita pelajari itu ada berkatnya dalam kehidupan.
Kalau belajar sama Profesor YouTube, kenapa? Entah salah karena cuma istilahnya sangatnya tidak bersambung kepada Rasulullah. Ibaratnya jika orang coba isi pisau itu asahannya kurang tajam. Jadi ulun memisahkan bahan. Biasanya kiai-kiai sepuh itu kalau mengajar muridnya banyak, bila sidin merasa hendak murid dipanggil Tuhan, pasti dikiaunya 4-5 ikut. Penyerahan kata kunci. Inilah sambut palidahan. Biasanya orang Bahari duduk di atas kain kaki guru itu membentang. Nah, dasarnya pun dari guru sambut lidah. Itu guru Bahari kan ini ada. Nah itu ilmu itu yang bujur-bujur ujar orang Bahari sambut palidahan bujur-bujur transfer keilmuannya di samping nanti pandai akan sidin.